Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya akan membalas sebuah pertanyaan begini ya. Roh manusia dan roh malaikat, ini bedanya. Kenapa saya menyebutnya roh malaikat? Soalnya malaikat kan semua pada tahu toh. Kalau saya menyebut serafim atau kerub pasti pada nggak tahu ya. Jadi roh manusia dan roh malaikat ini bedanya. Tentu saja harus alkitabiah ya. Saya akan memulai makhluk roh dulu ya. Makhluk roh di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, ya. Di dalam Bilangan 27 ayat 16 ya. Bilangan 27 ayat 16. Yesus Yahweh adalah Allah dari roh segala makhluk. Jadi makhluk yang punya roh, kan makhluk itu punya roh ya toh. Manusia, serafim, kerub, malaikat itu kan punya roh. Yesus itu Allah dari roh segala makhluk. Ya, Bilangan 27 ayat 16. Bagaimana dengan 1 Samuel 16 ayat 15 Pak HTD? Roh jahat yang daripada Allah itu roh kamu. Gimana Pak Dede? Roh jahat daripada Allah itu rohmu. Lu kok roh kami Pak? Lu kamu kan tiap hari menghujat-hujat Yesus toh. Jahat banget toh kamu. Tiap hari bangun tidur sampai bangun tidur kamu hujat-hujat Yesus terus toh. Yesus cuman manusia dijadikan Tuhan. Yesus Tuhan kok bisa mati. Tuhan kok makan minum tidur. Kamu jahat toh. Setiap hari menghujat-hujat Yesus. Jadi roh jahat daripada Allah adalah roh kamu. Enggak Pak, itu pasti roh iblis. Nah sekarang kamu tahu kan ya. Ya, karena saya bilang itu roh kamu jadi ngerti itu roh iblis, roh setan. Karena Yesus itu Allah dari segala roh, Allah dari roh segala makhluk. Oke, makhluk roh itu ada 4. Malaikat, serafim, kerub, manusia. Kita bahas malaikat, serafim, kerub. Malaikat, serafim, kerub itu makhluk roh. Kalau roh itu tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya. Tetapi dia punya intelijensia, punya daya pikir, punya kecerdasan, tapi bentuknya bukan otak. Ingat, malaikat itu punya kecerdasan, tapi bentuknya bukan otak. Malaikat itu juga hidup, tapi bentuknya bukan nafas hidup dan darah mengalir. Saya ulang, malaikat itu roh, ya tentu tidak bisa dilihat, tidak punya gender, tidak punya tubuh, ya. Tetapi punya kecerdasan, bentuknya bukan otak, punya hidup, ya, tetapi bentuknya bukan nafas dan darah mengalir. Malaikat, serafim, kerub, ya. Bedainya gimana Pak? Malaikat itu nggak punya sayap. Kalau serafim itu sayapnya 6, kalau kerub sayapnya 4 dah. Gampangnya bedain gitu. Malaikat tidak punya sayap, serafim sayapnya 6, kerub sayapnya 4. Ya, itu makhluk roh di surga. Kapan diciptakannya Pak? Pada era purbakala ya. Kok ada kata purbakala? Ya coba baca saja Amsal 8 ayat 23 24. Ada bumi purbakala. Jadi ada masa purbakala, yaitu yang diciptakan adalah hikmat, kemudian surga termasuk malaikat, serafim, kerub, kemudian ada bumi belum berbentuk, bumi purbakala pada masa purbakala, dan samudra raya. Lalu segala sesuatu pelengkapnya. Jadi Anda yang mengatakan tidak ada masa purbakala, kamu buta huruf. Catat baik-baik, tidak ada
era purbakala, era kekekalan Allah selama miliaran tahun. Kamu buta huruf. Jadi Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Makanya Bapak Ibu Saudara, meskipun kamu tidak percaya Yesus, meskipun kamu menolak Yesus ya, tapi sebaiknya jangan menghujat. Tak kasih tahu, ketika kamu dalam kandungan umur 8 minggu, yang memberi roh kehidupan kamu itu, terima atau tidak terima, percaya atau tidak percaya, adalah Yesus. Sebab Yesus itu Allah dari roh segala makhluk, termasuk rohmu, roh manusia. Ya. Kalau malaikat serafim kerub itu ada rohnya juga. Itu juga roh yang diberi karuniakan oleh Yesus. Roh itu tidak bisa mati ya, termasuk rohmu. Roh kalian semua, meskipun kalian pembenci Yesus, ya, sebaiknya sadar bahwa ketika kalian berumur 8 minggu, maka Yesus menaruh rohnya, mengaruniakan roh kamu kepada janin ketika kamu berusia 8 minggu. Nanti ketika mati, maka roh ini kembali kepada yang mengaruniakannya. Siapa? Yesus. Terserah mau ditaruh di mana, yang pasti kalian yang tidak percaya Yesus pasti ditaruh di alam maut, pasti itu. Jadi Pengkhotbah 12 ayat 7, tubuh jadi debu kembali ke tanah, roh kembali kepada yang mengaruniakannya, yaitu Yesus Allah. Kalau manusia punya roh, kemudian punya fisik, punya kelamin, ya, kemudian punya jiwa, pikirannya bentuknya otak, dan punya nyawa, bentuknya nafas hidup, darah mengalir. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas hidup. Maksudnya bukannya Allah itu niup, bukan. Jangan ada yang memahami seperti itu ya. Maksudnya Allah menghembuskan nafas hidup itu Allah memfungsikan paru-paru. Lalu paru-paru ini bisa berfungsi, nafasnya berhembus, ini nafas ini, lalu darahnya mengalir. Makanya bayi itu kalau baru brojol, belum nangis, lalu ditepuk itu sama perawatnya atau sama dokternya. Istri saya kan dokter, jadi saya suka nanya, Mami, kenapa kalau bayi lahir kok ditepuk pantatnya? Biar berfungsi paru-parunya, kaget lalu nangis. Lalu mulai menghirup udara dan darahnya mulai berfungsi, paru-parunya berfungsi, lalu denyut jantungnya juga mulai berfungsi. Dulu kan denyut jantungnya waktu belum ada udara, waktu di kandungan kan. Ya, sekarang melalui udara. Nyawa adalah darah mengalir, nafas hidup. Kemudian jiwa ada di otak, kemudian roh, dan kemudian fisik. Di dalam Kejadian 9 ayat 4 ya, atau nyawa adalah darah. Jangan kamu makan daging yang masih ada darahnya, masih ada nyawanya, yaitu darah. Clear? Jadi bedanya rohnya malaikat dengan rohnya manusia adalah kalau rohnya malaikat itu ya, roh malaikat itu tidak ada fisik, tidak ada wujudnya, punya kecerdasan tapi bentuknya bukan otak, punya hidup, kehidupan tapi bukan nafas, bukan pula darah mengalir. Kalau manusia itu punya tubuh, otomatis juga punya jenis kelamin, gender, bisa berkembang biak, kemudian punya nafas hidup, darah mengalir yang disebut nyawa, ya, kemudian punya roh tentu saja, dan punya jiwa ada di otak. Ketika Yesus di dalam Kejadian 2 ayat 7, maka Allah menghembuskan nafas hidup, bukan berarti ditiup. Maksudnya paru-paru manusia itu difungsikan. Nanti kalau Yesus meniup Adam gitu ya, ditiup bus gitu. Nanti diledek sama mukalap itu, Pak Pendeta, itu yang menghembuskan nafas, yang itu Yesus menghembuskan nafas hidup ke Adam ya? Iya. Hati-hati loh, jangan-jangan Yesus habis makan pete. Nah, pasti diledek gitu nanti. Makanya jangan ya. Kejadian 2 ayat 7, jangan punya pemahaman Allah meniup. Itu artinya Allah memfungsikan paru-paru.
ya. Kan Allah itu roh ya, jadi tidak bernafas sebagai paru-paru menghirup udara lalu darah mengalir, enggak. Allah itu roh ya. Roh itu hidup, tapi cara hidupnya bukan pakai udara, udara ngirup di hidung gini, di paru-paru, bukan pakai darah mengalir, bukan. Allah juga punya hikmat, punya kecerdasan, punya pikir gitu. Ya, ya, tetapi bukan otak gitu. Malaikat juga kayak gitu, makanya roh itu tidak bisa mati gitu. Termasuk roh manusia ya. Clear ya? Jangan menghujat-hujat Yesus Bapak Ibu Saudara, meskipun Anda pembenci Yesus, meskipun Anda bukan orang-orang yang percaya Yesus, tetapi janganlah membenci, menghujat Yesus. Sebab ingat, ketika kalian umur 8 minggu, boleh percaya, boleh tidak, boleh menolak, boleh tidak, yang jelas roh kehidupan yang ada padamu yang mengaruniakan siapa? Yesus. Tegas kalau ayat Alkitab itu Bilangan 27 ayat 16. Yahweh Tuhan huruf besar semua adalah Allah dari roh segala makhluk. Kan kamu makhluk toh? Kamu makhluk punya roh kan? Ya. Kalau binatang nggak punya roh, tumbuhan nggak punya roh. Nah, roh kamu itu dikaruniakan oleh Yesus. Nanti kalau mati kembali kepada wewenangnya Yesus, pasti kamu ditaruh di alam maut. Pasti, karena kamu tidak percaya Yesus. Oke, jadi roh itu aslinya ada 4 makhluk roh itu. Lalu 2 diantaranya memberontak, yang disebut iblis dan setan di dalam Wahyu 12 ayat 4-9. Iblis dan Satan, lalu ada para malaikatnya yaitu setan. Iblis dan Satan, atau Satan ini sama saja itu iblis lalu setan. Kalau iblis sama setan itu tidak punya peluang untuk kembali lagi ke surga ya. Dia sudah dosa ya sudah dosa. Di dalam Matius 25 ayat 41, neraka itu disediakan, telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Tetapi kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa punya peluang untuk tobat masuk surga. Lupa kalau gitu, jin beragama, setan tobat nggak ada ya? Ya nggak ada lah. Malaikat bersayap nggak ada ya? Nggak ada lah. Malaikat bersayap ada ceweknya lagi, ada cewek ada lagi. Yang disebut bidadari katanya. Tahu itu cerita dari mana? Saya geli aja itu ya. Dulu saya udah sering dengar itu. Ada jin beragama, ada setan tobat. Ingat Bapak Ibu Saudara, Allah itu maha suci ya toh. Allah tiap hari ya toh, tiap hari ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah kami maha suci, maha tinggi. Kalau Allahmu itu maha suci, maha tinggi, tidak mungkin Allah yang maha suci menciptakan makhluk iblis yang maha jahat. Nggak mungkin. Astagfirullah. Jadi gimana Pak Adede? Kalau Allahmu itu maha suci, kan kalian tiap hari toh, Allah kami maha suci, maha tinggi, oke. Tapi anehnya Allahmu yang maha suci, maha tinggi kok menciptakan makhluk yang maha jahat, yaitu iblis, genderuwo, jin, setan. Yang benar Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus. Karena Allahnya orang Kristen itu maha suci, maha tinggi, maka hanya menciptakan hal-hal yang kudus yang diciptakan malaikat. Urusan bahwa malaikat ini akhirnya berontak menjadi iblis dan menjadi setan itu urusan lain. Tetapi Allah tidak pernah menciptakan setan, tidak pernah menciptakan iblis. Sebab Allah itu maha suci, tidak mungkin menciptakan hal-hal yang maha jahat. Wah, nancep ini Pak ATD ya, seperti itu ya. Ya, bangga lagi Pak ya. Ya, iblis diciptakan oleh Allah. Aku sudah ketawa lama itu ya. Pakai logika sederhana ya loh. Tiap hari Allahmu kalian tinggikan ya, kalian tinggikan, kalian muliakan sebagai Allah maha suci, Allah maha tinggi. Anehnya Allah yang maha suci kok menciptakan iblis yang maha jahat. Ya, not make sense ya. Tidak masuk akal seperti itu.
ya, yang makanya Allah yang benar itu Yesus Kristus. Yesus tidak pernah menciptakan iblis, enggak. Yesus menciptakan malaikat. Malaikat itu sebagai makhluk penyembah di surga. Lalu malaikat ini ada yang berontak. Sampai hari ini masih ada malaikat yang berontak di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi clear itu bedanya roh manusia dengan roh malaikat. Ya. Begitu ya, jadi malaikat tidak ada yang bersayap. Direvisi ya, mindset Anda direvisi. Malaikat itu tidak ada yang bersayap. Malaikat itu tidak ada yang laki perempuan. Ya, genderuwo genderuwo jin itu tidak ada. Ya, kalau setan ada dan tidak ada jin kok beragama, setan tobat tidak ada. Direvisi ya, tidak ada jin buang anak, tidak ada genderuwo menyetubuhi istri kamu. Nggak ada, direvisi ya. Ya, Allah yang maha suci tidak mungkin menciptakan iblis yang maha jahat. Direvisi ya, mindset kamu. Clear, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, jadi roh manusia dan roh malaikat. Malaikat itu termasuk malaikat serafim kerub. Kalian yang ngaku pendeta tapi tumpul dan buta huruf mengatakan tidak ada masa kekekalan purbakala. Kamu buta huruf, ke laut aja itu. Itu pendeta kaleng-kaleng itu yang mengatakan tidak ada masa purbakala Allah, masa kekekalan Allah. Lambok dibaca ya, Amsal 8 ayat 23 24. Ada bumi purbakala di situ. Didiamkan berabad-abad, Roma 16 ayat 25 ya. Direvisi ya, pendeta yang tumpul, pendeta yang mampet pikirannya yang mengatakan tidak ada masa kekekalan Allah selama miliaran tahun, berabad-abad lamanya dalam time zone Allah. Direvisi. Pendeta kaleng-kaleng itu pendeta buta huruf. Kamu baca Amsal 8 ayat 23 24, kamu baca Roma 16 ayat 25 26 27. Jadi bumi bulat itu ciptaan keberapa? Kelima. Kalau kamu bilang bumi dan manusia itu ciptaan pertama, ke laut aja, pendeta kaleng-kaleng itu. Bumi itu ciptaan kelima. Pertama itu hikmat, kedua itu surga, ketiga itu bumi belum berbentuk, samudra raya, keempat itu segala sesuatu pelengkap, mineral, oksigen, api. Baru kelima bumi bulat. Jadi ada masa kekekalan selama 36,5 miliar. Pendeta yang tumpul ngaku pendeta tumpul. Ya toh? Pikirannya tumpul, buta huruf, tapi koar-koarnya ya toh, tidak ada masa kekekalan Allah. Bumi dan manusia itu ciptaan pertama ya toh. Salah ya, bumi bulat dan manusia Adam itu ciptaan kelima ya toh. Ciptaan kelima termasuk matahari, bulan, bintang. Sebelum itu sudah ada. Lah coba kamu baca Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan samudra raya menutupi samudra raya ya, di air menutupi samudra raya. Bumi belum berbentuk itu kapan diciptakan? Di masa-masa kekekalan ya, selama 36,5 miliar. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara, itu bedanya roh manusia dan roh malaikat ya, supaya Anda semua tahu seperti itu. Malaikat diciptakan jauh miliaran tahun sebelum manusia. Manusia itu diciptakan 6000 sebelum Masehi. Bumi bulat dan segala isinya termasuk manusia, termasuk matahari, bulan, bintang itu merupakan ciptaan kelima. Ya. Seperti itu ya. Very clear ya, very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.